Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Masih semangat? Masih. Oke, jadi untuk pembelajaran Pak Aris nanti kalian tidak boleh bermalas-malesan ya. Nggak boleh tidur-tiduran. Tidak boleh apalagi kalian malas bergerak ya. Jadi harus tetap semangat ya biar kalian bisa menerima pembelajaran dengan baik. Untuk menambah semangat kita hari ini, untuk menambah motivasi kita hari ini dan juga konsentrasi kita pada pembelajaran. Masih ingat yel kita yang kemarin? Masih. Kita lakukan bersama ya. Oke. SMK bisa. Semekensa jaya luar biasa. Departemen Mesin jaya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Bapak akan cek kehadiran dulu ya. Ada yang tidak masuk? Tidak. Oke, berarti kalian semua nihil ya. Baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ketua kelas pimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan lalu. Baik, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Jadi untuk hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, ya. Bapak akan meresum materi kita yang kemarin, tentang pembelajaran kita yang kemarin. Mungkin dari kalian masih ingat, ya, apa materi yang kita pelajari kemarin? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, Reno. Ya, logam ferro dan non ferro. Baik, ya. Sekarang coba sebutkan contoh dari logam ferro yang bisa katakan. Ya. Besi dan baja karbon. Betul atau salah? Oke, tepuk tangan untuk teman kita. Sekarang contoh dari logam non ferro yang bisa angkat tangan. Ya. Emas, nikel, aluminium. Ya, jawabannya adalah emas, nikel, aluminium. Bagaimana jawabannya? Betul. Baik, kita beri aplaus, tepuk tangan. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, nanti setelah melaksanakan diskusi, siswa dapat menjelaskan pengertian jangka sorong dengan benar. Ya. Kemudian setelah melaksanakan diskusi, siswa dapat menyebutkan bagian-bagian jangka sorong beserta fungsinya dengan benar, ya. Kemudian setelah melaksanakan diskusi, siswa dapat menggunakan jangka sorong dengan benar, ya, metode pembelajaran kita adalah PBL, ya. Dan nanti ada juga diskusi atau juga nanti ada permainan, ya, permainan word wall, ya. Sebelum Bapak mulai, silakan kalian kerjakan pretest terlebih dahulu, ya. Pretest, silakan keluarkan HP. Soal pretest sudah saya share di grup WA. Habis ya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke materi ya. Nah, perhatikan gambar di papan, ya. Nah, ya. Di sini ada gambar sebuah
benda kerja ya. Jadi benda kerja yang digunakan pada proses pemesinan ya. Nah, ada gambar seperti ini. Sekarang kira-kira alat ukur apa yang sering digunakan untuk proses pengerjaan dari benda tersebut ya. Jadi pada saat operator itu membuat job sheet ya, membuat job sheet seperti ini ya, itu ada beberapa job sheet, itu alat ukur apa yang sering digunakan oleh operator ya. Mungkin dari kalian ada yang bisa angkat tangan? Ya. Nah, jawabannya adalah penggaris baja atau Mister Baja. Oke, baik ya. Mungkin ada jawaban yang lain? Ya. Jangka bengkok. Oke. Ada jawaban yang lain? Saya, Pak. Ya. Jangka sorong. Jangka sorong. Ya. Baik. Jadi di sini saya memperoleh jawaban dari kalian. Ya, tadi. Untuk mengetahui jawaban yang benar itu nanti siapa? Baik. Sekarang Bapak akan melakukan, kita akan belajar sambil bermain ya. Oke, belajar sambil bermain. Saya sudah membagikan link yang sudah Bapak share di grup. Jadi nanti kalian di hadapan sebagai pilot, nanti arahkan pesawat itu ke awan ya. Nah, awan itu adalah jawaban. Ya, awan itu merupakan jawaban. Jadi kalau kalian arahkan ke awan jawaban benar, itu nanti awan akan berubah menjadi centang. Berarti itu adalah jawaban benar. Oke, jawaban benar. Ya, kita mulai dalam hitungan ketiga. Siap? Siap. 1, 2, 3, mulai. Sudah selesai. Bagaimana? Menarik? Menarik. Seneng enggak? Senang. Nah, sampean tuh kalau bermain mesti senang ya. Nah, ini jadi kalian bermain ada kaitan dengan pembelajaran. Baik ya. Sekarang perhatikan, kita masuk ke materi ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, dari jawaban 3 tadi ada jawaban penggaris baja, jangka bengkok, yang terakhir kira-kira dari 3 jawaban ini yang benar yang mana? Jangka sorong. Kamu yakin? Oke, kamu yakin kalau itu yang sering kita gunakan itu adalah alat ukurnya jangka sorong? Dari mana itu tadi? Oh, dari permainan boardball ya. Jadi di situ kalian sudah menemukan tadi jawabannya ya. Berarti yang paling benar adalah jangka sorong. Oke. Yang jawab jangka sorong tadi siapa? Saya, Pak. Oke, siapa namanya? Ikhwan. Ikhwan. Nah, Ikhwan ya. Tepuk tangan tuh Ikhwan. Materi kita hari ini adalah jangka sorong ya, jangka sorong. Baik. Nah, ini pengertian dari jangka sorong ya. Itu adalah salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk, nah ini ya. Jadi kalian alat ukur jangka sorong ini fungsinya ada beberapa. Nah, itu diantaranya yang pertama untuk mengetahui panjang suatu benda kerja ya. Nah, panjangnya berapa?
Nah, itu ya untuk mengukur panjang. Yang kedua, mengetahui ketebalan suatu benda. Nah, ini bendanya berupa datar ya. Jadi benda kotak itu untuk mengukur oh tebalnya sekian. Ya, itu. Kemudian yang ketiga, mengetahui diameter luar benda kerja. Sebelum saya lanjutkan ke materi berikutnya, dari sini ada pertanyaan. Silahkan. Kalau kurang jelas ditanyakan, silakan. Mungkin ada yang kurang jelas, boleh bertanya. Ada? Oke, bisa lanjut ya. Oke, berikutnya. Nah, ini jenis-jenis jangka sorong, ya. Nah, jenis-jenis jangka sorong. Di sini yang pertama adalah jangka sorong manual. Nah, ini yang sering kita gunakan nanti di bengkel itu adalah jangka sorong manual. Nanti bentuknya seperti ini, ya. Jangka sorong manual, ya. Kemudian ada jangka sorong analog. Berikutnya jangka sorong digital. Nah, seperti ini, ya. Ini kalau menurut saya kalian paling suka seperti ini, ya. Karena apa? Sangat mudah. Mungkin apa lagi? Lebih cepat. Mungkin apa lagi? Lebih akurat. Oke. Sekarang yang ketiga adalah bagian-bagian dari jangka sorong. Oke. Di sini ada bagian jangka sorong, ya. Di situ ada rahang dalam. Kemudian ada rahang luar. Kemudian ada skala nonius, ada baut pengunci, skala utama, dan terakhir adalah tangkai kedalaman. Nah, ini adalah bagian-bagian dari jangka sorong. Fungsi, ada pertanyaan? Oke, sekarang fungsi. Yang pertama, rahang dalam, ya. Oke, rahang dalam. Nah, rahang dalam itu apa? Ya, rahang dalam itu adalah bagian rahang yang terdiri dari rahang geser serta rahang tetap. Ya, jadi rahang dalam itu nanti ada rahang yang tetap itu tidak bisa digerakkan, yang geser, nah itu baru bisa digerakkan. Ya, bagian rahang dalam ini digunakan untuk mengukur bagian dalam, ya. Oke, rahang dalam itu untuk mengukur bagian dalam. Misalnya untuk mengukur diameter pipa, nah, itu kan lubang kan, pipa. Nah, itu digunakan untuk mengukur diameternya. Lubangnya diameternya berapa? Nah, itu nanti gunakan rahang dalam. Ya. Sekarang untuk rahang luar. Nah, rahang luar adalah bagian yang terdiri dari rahang tetap dan rahang geser, sama. Ya, tadi dengan yang rahang dalam itu sama. Namun yang membedakan di sini adalah rahang luar itu digunakan untuk mengukur diameter luar sesuai dengan namanya. Oke, diameter luar itu ya berarti diameter selain diameter dalam lubang tadi, ya. Itu ada diameter, panjang, tebal, dan lebar dari benda kerja. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang ada tangkai kedalaman. Nah, tangkai kedalaman berarti yang paling ujung tadi ya. Nah, sesuai dengan namanya. Tangkai ukur kedalaman itu adalah berfungsi untuk mengukur kedalaman lubang dari suatu benda. Nah, contoh, jika kalian nanti ada proses pengeburan, mengebor, ya, otomatis itu mesti nanti ada ukurannya, panjangnya piro, panjangnya berapa. Nah, itu yang digunakan untuk mengukur nanti adalah tangkainya. Ya, tangkainya. Jadi diukur jerunya adalah sekian mili. Nah, itu ya. Sekarang skala utama. Ya. Skala utama adalah skala yang berfungsi untuk menjelaskan hasil ukuran utamanya
yang dinyatakan dengan satuan mili dan atau inci. Nah, ini ya. Ini nanti kita harus siap belajar untuk milimeter dan inci ya. Nah, ini yang paling banyak itu permasalahan itu di inci ya. Cara bacanya bagaimana itu banyak yang belum bisa. Ini adalah gambar dari proses cara menggunakan jangka sorong yang sesuai prosedur dan tidak ya. Contoh, nah yang di atas itu kalau berarti itu salah, tidak sesuai prosedur, yang benar itu adalah sesuai prosedur. Coba perhatikan. Nah ini ya, jadi untuk menggunakan alat ukur rahang luar, posnya bagaimana? Nah itu kamu perhatikan ya. Nah untuk mengukur kedalaman itu tidak boleh kalian posisi miring, harus lurus, tegak lurus ya. Seperti itu contohnya. Nah, dari sini ada pertanyaan? Oke, untuk lebih jelasnya lagi ya, Bapak akan mutarkan video. Sekali lagi materinya saya putarkan video ya. Perhatikan videonya baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Podcast. Untuk kita belajar cara menggunakan jangka sorong, sebaiknya kita mengenal terlebih dahulu bagian-bagian dari jangka sorong dan fungsinya. Setiap bagian memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas secara lengkap apa saja bagian-bagian jangka sorong biasa atau biasa disebut bagian kaliber serta fungsi. Adapun pembahasan jenis jangka sorong bisa klik di kotak atas atau bisa juga diklik pada deskripsi. Untuk lebih jelasnya, langsung saja simak video bagian jangka sorong ini untuk memudahkan dalam memahami setiap bagian jangka sorong. Pertama adalah rangdalan. Rangdalan ini digunakan. Kita buat kelompok ya. Kita akan berdiskusi. Kelompoknya cek dulu, sudah betul apa salah ini kelompoknya? Sudah betul ya. Kelompok A. Oke, kelompok A. Kelompok B. Kelompok B. Berarti ini kelompok C. Oke, ada 3 kelompok. Kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Baik, sekarang saya bagikan LKPD-nya terlebih dahulu. Nah, silakan kalian kerjakan ya LKPD yang sudah Bapak bagi. Itu ada beberapa pertanyaan ya. Ada beberapa pertanyaan. Silakan nanti kalian isi jawabannya sesuai dengan materi yang sudah kalian dapat tadi. Dan juga kemarin sudah Bapak suruh pinjam buku di perpustakaan. Nah, kalian juga boleh nanti membaca dari literasi buku tersebut atau juga melalui internet boleh, silakan ya. Nah, itu sesuai dengan gambar. Kamu cek terlebih dahulu, dicek dulu bagian-bagian yang diharapkan di job sheet di gambar sudah sesuai atau tidak. Sekarang di meja kalian ada jangka sorong, silakan dibuka jangka sorongnya. Sekarang sebelum dimulai cek bagian-bagiannya, komplit gak? Komplit gak bagian ini? Nah, penguncinya ada enggak? Atau nanti kondisinya baik tidak? Kalau kondisinya tidak baik, nanti silahkan kalian tukar ke depan ya. Kalau kondisinya buruk ya, neyeng ya, berkarat atau tidak bisa digerakkan, penguncinya itu tidak berfungsi, itu bisa kalian tukar, dicek terlebih dahulu. Jika sudah, silahkan kalian kerjakan.
Grup A siap? Siap. Oke, silakan grup A presentasikan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan LKPD berikut ada jawabannya. 1. Rahangwa terdiri dari rahang biasa dan rahang tetap. Rahangwa memiliki fungsi untuk mengukur diameter luar dan dimensi luar atau sisi bagian luar sebuah benda besar, panjang, tebal, lebar sebuah benda kecil. 2. Rahang dalam terdiri dari rahang biasa dan rahang tetap. Rahang dalam memiliki fungsi Gunakan rahang dalam. Contohnya seperti ini. Sekian presentasi dari kelompok A. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini tadi adalah presentasi teman kalian dari kelompok A, ya. Sekarang bagaimana tanggapan kalian kelompok B dan kelompok C untuk jawaban dari kelompok A? Ya, Menurut kami presentasi dari kelompok A sudah cukup jelas dan dipahami. oke. Tanggapan dari kelompok C, berarti tanggapannya jawaban dari kelompok A itu sudah jelas dan bisa dipahami. Baik, mungkin tanggapan dari kelompok lain B, ya. Untuk kelompok A sangat bagus untuk presentasinya dan jawabannya sudah tepat. Oke, itu tadi tanggapan dari teman kalian ya, dari kelompok B tentang jawaban kalian. Berarti untuk jawaban dari kelompok A bisa terima ya? Oke, untuk kelompok A kita beri plus. Ya, tadi Bapak akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini ya. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan. Baik. Kesimpulan apa yang dapat diperoleh dalam pembelajaran kali ini? Kesimpulannya yaitu dengan alat ukur jangka sorong kita dapat mengetahui diameter luar, dalam, panjang, dan lubang dan kedalaman lubang suatu benda kerja. Oke, jadi ya ini kesimpulannya ya. Nah, tadi kesimpulannya saya tambahkan sedikit dari tadi jawaban teman kalian sudah betul saya tambah. Jadi dengan jangka sorong kita bisa mengukur diameter luar, diameter dalam, panjang, tebal, dan kedalaman dari suatu benda kerja. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. HP-nya kita kerjakan post test terlebih dahulu. Silakan kerjakan soal post test 5 menit ya. Oke, 5 menit kita mulai dari sekarang. Baik, untuk hasil ya sudah saya peroleh. Jadi dari beberapa ada yang nilainya kurang dari KKM ya. Oke, untuk nilai yang kurang dari KKM silahkan nanti kalian remedi mengerjakan tugas post test lagi ya, post test lagi. Yang sudah nanti silahkan kalian lakukan pengayaan. Jadi di rumah kalian bisa mencoba mengukur benda-benda yang ada di sekeliling kalian ya. Minggu depan itu adalah nanti mengenai cara membaca jangka sorong. Nah, kalau sudah mengenai cara membaca berarti nanti dipersiapkan. Sebelum kita akhiri, ketua kelas silakan pimpin untuk berdoa. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, sebaiknya kita berdoa bersama masing-masing. Sudah mulai. Sudah selesai. Oke. Jadi pesan saya nanti
langsung pulang ya, jangan kalian nongkrong di jalan. Ya, pembelajaran kita hari ini saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan.